Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak bunda yang solidah solihah. Apa kabarnya nah? Insya Allah kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak bunda, hari ini di hari Jumat yang penuh berkah, kita bertemu kembali dalam keadaan sehat. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita buka dan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa materi yang kamu sudah sampaikan hari ini, nanti akan Bunda jelaskan. Tapi sebelumnya tetap ingat 3M, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke? Baiklah, siapa saja ya yang hadir hari ini? Oke, Bunda yakin sekali kalian semuanya kelas 6 Darussalam itu menonton video pembelajaran Bunda. Bunda sangat yakin sekali. Maka dari itu, fokus ketika menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Jangan pakai skip-skip ya, karena ada hal penting di dalam pembahasan ini. Baiklah, langsung saja Bunda akan menjelaskan materi hari ini. Silakan disimak dengan baik sampai selesai. Siap untuk mulai belajar? Baiklah anak-anak Bunda, silakan siapkan buku Erlangga tema E atau tema 5 dan buku tulis tematiknya ya. Nah, pembahasan materi kita hari ini di pembelajaran PPKN yaitu keragaman wirausaha di lingkungan sekitar dan SBDP. Apa itu embalase? Tujuan pembelajaran kita hari ini, Bunda sangat berharap dengan menonton video pembelajaran, Ananda mampu memahami keberagaman wirausaha dengan baik, kemudian mampu membuat embalase dengan tepat dan benar sesuai dengan petunjuknya. Nah anak-anak Bunda, apa yang akan kita pelajarin hari ini? Yang pertama kita akan ngebahas materi pelajaran PPKN, yaitu tentang keberagaman wirausaha. Yang akan Bunda bahas adalah pengertiannya, tujuan, ciri-ciri dan sikapnya, manfaat berwirausaha sejak kecil, dan yang terakhir keberagaman wirausaha. Simak baik-baik, siapkan buku tulis tematiknya, dan dicatat hal-hal pentingnya. Nah anak-anak Bunda, kira-kira apakah kamu ingin menjadi seorang wirausahawan? Ayo, mau? Iya, Bunda juga mau menjadi seorang wirausahawan. Nah, kita akan memahami kira-kira apa sih pengertian dari wirausaha. Nah, yang pertama kita akan ngebahas dan mengetahui pengertian dari wirausaha. Wirausaha itu berasal dari dua kata, yaitu wira dan swasta. Wira artinya berani dan swasta memiliki arti berdiri sendiri. Sehingga jika kedua kata tersebut digabungkan itu menjadi wira swasta. Apa maksudnya? Wira swasta itu adalah seseorang yang berani mengambil resiko, sikap, berpikir, serta berani bertindak dalam menciptakan pekerjaan sendiri dan berkarir secara mandiri. Kalau dipahami, keren ya, menjadi seorang wira swasta itu bisa menjadi bos, bisa menggaji semua karyawannya, dan bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Nah, kalau tadi pengertian dari wirausaha, sekarang kita masuk ke apa sih tujuan dari wirausaha? Yang pertama, memberikan kesadaran pada masyarakat tentang kewirausahaan. Yang kedua, membudayakan sikap, perilaku, dan semangat serta kemampuan dalam menjadi wirausaha. Yang ketiga, meningkatkan jumlah wirausaha yang memiliki kualitas baik. Dan yang keempat, dapat memajukan dan mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Seperti yang kemarin sudah Bunda jelaskan tentang wirausaha secara mandiri ya. Nah anak-anak Bunda, kira-kira apakah kalian tahu mengapa wirausaha menjadi kegiatan ekonomi yang sangat bermanfaat? Ayo, apa ya? Ingat, kemarin Bunda sudah menjelaskan kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Salah satunya adalah kerjasama untuk memenuhi cadangan makanan di negara-negara ASEAN. Nah, salah satu contohnya itu seperti itu. Nah, ini nih, manfaat wirausaha atau berdagang bagi lingkungan sekitar kita atau diri kita sendiri adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar tempat kita berwirausaha. Yang ketiga, menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, membantu pembangunan nasional dalam bidang perindustrian. Yang kelima, mengurangi pengangguran, nih paling penting nih. Yang keenam, meningkatkan persatuan dan kesatuan antar pemilik dengan warga di sekitar kita.
Nah, paham ya apa sih manfaat wirausaha tadi? Kemarin sudah Bunda jelaskan nih via Zoom bahwa ada sebuah PT di perusahaan di kampung Bunda, dan itu benar-benar sangat bermanfaat bagi di sekitar. Tapi lagi-lagi ada kelemahan dan ada kelebihannya. Nah, selanjutnya ternyata dalam berwirausaha itu harus memiliki sifat dan ciri-ciri bagi seseorang wirausahawan. Apa itu ciri-cirinya dan sifatnya? Perhatikan baik-baik. Kita dari atas ya, paling atas itu adalah futuristik. Kemudian yang kedua, percaya diri, memiliki sikap bertanggung jawab, kemudian berani mengambil resiko, kemudian memiliki sifat mandiri, kemudian kreatif dan inovatif dalam mengembangkan wirausahanya, disiplin. Nah, ini penting nih, disiplin dalam berwirausaha itu kunci dari kesuksesan. Kemudian jujur. Nah, ini juga nih yang terakhir adalah sifat dan ciri seseorang wirausaha itu harus jujur. Dalam berwirausaha, kalau tidak jujur bahkan akan tidak mudah dipercaya sama orang lain, apalagi memiliki wirausaha pedagang. Kalau kita tidak jujur, otomatis orang jarang membeli barang-barang kita. Ini terapkan baik-baik kalau kalian mau menjadi seorang wirausahawan. Nah, anak-anak Bunda, sekarang coba kalian mengingat sebentar di sekitar rumah kalian, kira-kira banyak gak sih penjual-penjual atau pedagang-pedagang bermacam-macam? Iya, banyak. Nah, macam-macam dari wirausaha seseorang itu dinamakan dengan keberagaman dalam berwirausaha. Contohnya bisa dilihat gambar di sebelah kiri kalian, itu ada jualan sayur, ada jualan buah, ada jualan fried chicken, ada jualan bakso bakar dan lain sebagainya. Dalam satu daerah atau dalam satu wilayah itu pasti ada penjual-penjual yang sama. Nah, itu dinamakan keberagaman dalam berwirausaha. Dalam menyikapinya, perlu kalian memahami sikap-sikap dalam berwirausaha seperti yang sudah Bunda jelaskan tadi. Itu perlu tuh dalam kalau kalian ingin menjadi seorang wirausahawan, sangat penting untuk menerapkan sifat-sifat tersebut. Nah, sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seseorang wirausaha. Kalau yang tadi itu Bunda jelaskan adalah ciri-ciri orang atau seorang wirausaha. Kalau ini adalah sikap-sikapnya. Kita telaah satu-satu ya. Yang pertama itu saling menghargai dan menghormati antar pemilik usaha. Coba kita bayangin, kalian menjadi seorang wirausaha, ternyata di sebelah kalian itu memiliki isi jualannya sama-sama seperti kalian. Coba bayangin, kalau tidak ada sikap saling menghormati dan menghargai, apa yang terjadi, Nak? Betul, pertengkaran, permusuhan, dan lain sebagainya. Nauzubillah ya. Kemudian yang kedua, sikap apa lagi yang harus dimiliki? Yang kedua adalah bekerja keras untuk memajukan usahanya dengan baik. Oke, kebayang gak sih kalau kita berjualan tapi tidak ada kerja keras? Bisa jadi dampaknya sangat-sangat beresiko. Bisa jadi gulung tikar atau lempeng saja usahanya. Kemudian bisa jadi kalau dalam satu hari tidak ada promosi, kerja keras kita dalam mempromosikan produk kita, nggak ada yang beli. Nah, itu butuh tim yang harus bekerja keras. Yang ketiga adalah melakukan persaingan secara sehat. Nah, ini miris banget nih. Zaman sekarang itu masih loh ada pedagang-pedagang yang menggunakan cara-cara yang tidak baik atau yang diharamkan sama agama kita. Dengan cara dukun, dengan cara apa ya? Sesajen dan lain sebagainya lah, pokoknya yang tidak dibolehkan di agama kita. Nauzubillah. Kalau kalian jadi seorang pedagang nanti, jadilah pedagang yang jujur dan bersaing dengan cara sehat. Selanjutnya adalah pantang menyerah saat menghadapi hambatan. Ini juga sangat penting. Di dalam suatu usaha, wirausaha itu pasti di pertengahan jalan itu ada kerikil-kerikil. Bisa jadi satu hari itu cuma sedikit banget omsetnya. Bisa jadi dalam satu hari tidak ada yang beli dan sebagainya, itu pasti terjadi. Dan sifat pantang menyerah tidak dimiliki oleh seorang wirausaha, pasti dagangannya dia tidak mau meneruskan. Males udah kata yang beli, udahlah aku ganti jualan yang lain. Nah, itu jangan sampai kayak gitu ya, Nak. Selanjutnya adalah tidak sungkan untuk meminta bantuan orang lain. Dalam berdagang atau berwirausaha itu tidak bisa berdiri sendiri hanya kita seorang. Pasti ada tim yang akan melaksanakannya. Gak mungkin kita yang membuat produk, kita yang
menjualnya, kita yang menjaga toko dan sebagainya, pasti kita sangat membutuhkan bantuan orang lain. Dan selanjutnya adalah yang terakhir, selalu mengembangkan usahanya sesuai perkembangan zaman. Ini ya contohnya nih, seperti berwirausaha dalam bidang jasa. Sekarang itu banyak banget, perkembangannya luar biasa. Dulu cuma ada Gojek, dari itu lewat telepon atau tetangga rumah, hey antar saya dong hari ini kesini, dan itu harus orang yang dikenal atau orang dekat rumah, karena jarang banget Gojek ada. Tapi zaman sekarang karena perkembangan kemajuan teknologi yang luar biasa, maka bangsa Indonesia atau anak-anak Indonesia itu menciptakan lapangan pekerjaan baru, yaitu muncullah tuh aplikasi Gojek, Grab, yang terakhir ini ada namanya Maxim. Itu berarti seorang wirausaha yang mengikuti perkembangan zamannya. Paham ya anak-anak Bunda? Itulah sikap-sikap yang harus dimiliki seorang wirausaha. Nah, anak-anak Bunda, pertanyaan nih dari Bunda nih. Jawab ya. Ketika kalian menonton video ini, jawab coba dalam hati kalian. Kira-kira apakah seorang anak kecil itu bisa untuk menjadi seorang wirausaha? Ayo, bisa. Di sekolah kita itu sudah menerapkan yang namanya Entrepreneur Day. Nah, itu adalah salah satu cara sekolah untuk untuk menanamkan bahwa menjadi seorang wirausaha itu baik loh. Nah, gitu. Ternyata seorang anak kecil atau kalian dan Bunda itu bisa menjadi seorang wirausaha dari kecil. Nah, bagaimana kiat-kiatnya? Sekarang perhatikan Bunda. Nah, anak-anak Bunda, banyak kok contoh pengusaha-pengusaha muda yang memang dia merintis usahanya sejak kecil. Kalau kalian penasaran, silahkan kalian buka di internet. Siapa sih nama-namanya? Siapa saja sih? Bisa jadi menjadi motivasi kalian untuk menjadi seorang wirausaha sejak kecil. Apa manfaatnya buat kalian? Nah, yang pertama, nih perhatikan baik-baik. Melatih jiwa wirausaha sejak kecil. Yang kedua, mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Nah, anak-anak yang kreatif bisa nih untuk menjual karyanya. Yang ketiga itu melatih diri untuk menghemat uang yang diperoleh. Betul, ketika kalian jualan, kalian bisa menyisihkan hasilnya untuk jajan sendiri. Kemudian yang keempat, memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang layak untuk dijual kembali. Nah, ini nih, pernah kita membuat sesuatu ya, kalian seketika kelas 1 sampai kelas 5 itu pernah membuat karya-karya yang bisa dijual kembali. Yang kelima itu mengasah potensi yang dimiliki. Betul, ketika kalian memiliki potensi yang luar biasa, kalian bisa mengasahnya dengan membuat karya-karya baru, inovasi-inovasi baru, dan dijual ke teman-teman kalian sendiri. Yang terakhir nih, bisa mempererat persatuan dan kesatuan dalam keluarga kalian. Betul. Jadi kalian lebih banyak bertanya kepada kedua orang tua kalian, yang pastinya hubungan komunikasi kalian dengan orang tua kalian tuh makin erat sekali. Nah, ini berikut contoh beberapa wirausaha yang banyak digeluti saat ini. Ya, yang pertama itu adalah catering, desain grafis, percetakan, kuliner, cuci mobil, bimbel, konter handphone, reseller, cafe, barbershop, laundry, pembayaran tagihan, toko pakaian, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Masih banyak loh, ini hanya sebagian saja yang Bunda sebutkan. Kalian bisa untuk berkreasi sendiri, kira-kira aku mau jual apa ya nanti ketika aku sudah besar, atau dimulai dari saat ini bisa. Iya, Bunda mau kasih tahu nih, Bunda itu berteman sama adik kelas kalian kelas 3 dulu. Bunda gak sebutin ya. Nah, di WhatsApp-nya dimanfaatkan untuk jualan pena loh, bayangin. Pena dia beli dengan tabungannya sendiri dan dia jual melalui WhatsApp. Keren ya, dia mengikuti perkembangan zaman banget. Ada yang beli nggak? Bunda tanya, ada yang beli ternyata melalui online. Keren banget ini pokoknya. Kalian bisa mengikutinya, bisa. Coba dimulai dari sekarang. Kalian berpikir agar bisa menjadi pengusaha yang hebat dan kalian bisa membeli semua perusahaan-perusahaan asing di luar sana menjadi perusahaan asli anak Indonesia. Keren kan? Nah, lanjut ya anak-anak Bunda, kita ke materi pembelajaran SBDP, yaitu apa sih embalase? Oke, perhatikan baik-baik. Nah, kita telah sebentar ya. Kira-kira pernahkah kalian memperhatikan kemasan makanan dan minuman yang kalian konsumsi? Oke, oh pernah, alhamdulillah. Kalau Bunda itu biasanya melihat halal atau tidaknya, ada nggak sih cap dari MUI, biasanya Bunda gitu, atau ini aman nggak ya buat anak Bunda dan lain sebagainya. Itu biasanya ada di dalam kemasan tersebut. Dan ternyata kemasan makanan dan minuman itu disebut dengan embalase.
Embalase adalah salah satu bentuk reklame berupa kemasan yang berisi informasi tentang produk yang akan dijual. Nih, sangat erat kaitannya ya ketika kalian menjadi seorang wirausaha. Bun, saya mau ngejual sih bun, ngejual pentol bakso buatan saya sendiri. Saya mau kemas biar dia awet sampai dikirim ke luar negeri. Tuh, keren tuh. Harus memperhatikan dan pastinya bentuknya atau gambar-gambarnya harus menarik tuh ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk embalase. Coba perhatikan gambar yang pertama. Itu adalah berbentuk tabung. Pernah nggak kira-kira kalian makan ciki itu? Ya, ini ada di toko-toko market terdekat ya. Kemudian ada bentuk balok. Balok itu susu-susuan, Ultramik, Indomik dan lain sebagainya. Kemudian ada bentuk kerucut, ya itu es krim kesenangannya anak bunda. Kemudian ada lagi berbentuk prisma. Kalau prisma itu jarang ya, kreatif banget kalau terfikir untuk membuat bentuk prisma, keren nih. Selanjutnya, apa sih bahan yang digunakan untuk membuat embalase? Nah, perhatikan baik-baik. Ada yang menggunakan plastik, ada juga yang menggunakan kertas, ada juga yang menggunakan kaca bahkan. Dan ada juga yang menggunakan kaleng. Bunda tanya deh, kaleng kalau kemasan yang berbentuk kaleng itu biasanya menjual apa ya? Benar sekali, itu biasanya menjual makanan-makanan siap saji ya. Karena kenapa pakai kaleng? Itu lebih kedap udaranya. Contohnya dencis, contohnya apa ya? Kaleng daging dan lain sebagainya. Dan pastinya saat ini bentuk embalase mulai beragam dan unik sekali sehingga semakin menarik untuk kita membelinya sebagai konsumen atau kalian sebagai produsen itu lebih semangat untuk menjualnya ya. Nah, sekarang fungsinya apa sih? Fungsinya dari pengemasan embalase tersebut yang pertama adalah mewadahi produk, betul. Yang kedua melindungi dan mengawetkan produk, kemudian sebagai identitas produk, sebagai alat komunikasi dan informasi kepada konsumen, kemudian meningkatkan efisien dan memudahkan pengirim serta penyimpanannya, lalu menambah daya tarik calon pembeli dan sarana informasi dan iklan. Nah, dalam membuat embalase ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, itu ada gambar dan judul produk ada di bagian depan biasanya. Kemudian ada informasi nilai gizi produk dan bahan-bahan produk ada di bagian belakang biasanya. Nah, contoh yang kalian lihat itu adalah contoh dari embalase kemasan susu ya. Dan itu wajib harus ada di setiap kemasan-kemasan yang akan kalian buat. Nah, ini adalah contoh lain bentuk-bentuk embalase lainnya mengikuti perkembangan zaman yang sekarang lagi viral ya. Lagi sering dipakai nih. Ada bentuk kotak nih yang Bunda ceritakan tadi, brownies bentuknya pakai kardus, kotak, keren lah pokoknya. Ada yang roti ciki-cikian nggak pakai plastik lagi tapi pakai kraft paper. Selain untuk mengurangi polusi udara, globalisasi, bisa juga pakai kertas biar enak untuk dimusnahkan. Ada lagi bentuk makan siang dengan paper lunch box nih, yang lagi viral nih ya, yang sering dipakai penjual-penjual zaman sekarang. Dan yang terakhir, botol kaca atau plastik tapi dengan bentuk-bentuk yang unik nih, keren banget nih, menjadi inovasi atau ide baru untuk kalian yang ingin menjadi seorang wirausaha. Baiklah anak-anak Bunda, itulah tadi materi yang sudah Bunda sampaikan. Ada PPKN, ada SBDP dan lain sebagainya. Ada ibrah yang kita dapat. Yang pertama, saling membutuhkan satu sama lain itu sangat dibutuhkan karena kita adalah makhluk individu, karena kita adalah makhluk sosial bukan makhluk individu, dan kita sangat bergantung kepada orang lain. Hikmahnya apa? Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kenapa? Karena kalian masih diberi atau Allah mengirimkan sifat kalian atau ide-ide dalam pikiran kalian itu dari Allah datangnya. Ketika kalian, oh iya ya, kayaknya saya itu kreatif deh bun. Nah, pikiran-pikiran itu ternyata datangnya dari Allah. Semua yang ada di pikiran kalian itu datang dari Allah. Maka lagi-lagi Bunda ingatkan harus banyak-banyak bersyukur. Sekian dari Bunda. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.